Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Monday all. Finally, we can meet here in the TOEFL preparation course 2021 yang sudah kita rencanakan dari beberapa bulan yang lalu. Dan hari ini adalah hari pertama sesi 1 dan 2. Ya, kita akan melakukan permulaan dari course ini yang semuanya berjumlah 16 sesi atau kita padatkan menjadi 8 pertemuan. Ya, hari ini akan membahas tentang TOEFL overview. Jadi saya akan memperkenalkan TOEFL kepada teman-teman semua. Apa itu TOEFL, kemudian bagian-bagiannya apa saja, kemudian nanti tipsnya gitu, strategi secara umum itu seperti apa ketika kita mengerjakan TOEFL test. Ya. Oke. Jadi TOEFL preparation course ini adalah bentuk dari usaha kampus kita untuk meningkatkan kualitas kesarjanaan dari lulusannya, di mana selain menguasai disiplin ilmu masing-masing mahasiswa di prodi sesuai bidang keprodian begitu, kampus juga memfasilitasi mahasiswa untuk memiliki soft skill yang lain yang salah satunya adalah kemampuan bahasa Inggris. Jadi kemampuan bahasa Inggris ini dilakukan dengan cara pengayaan, salah satunya berupa pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris yang dites melalui TOEFL ini. Dan TOEFL Preparation Course 2021 ini merupakan angkatan ketiga ya. Jadi angkatan ketiga di kampus kita, harapannya semakin tahun semakin bagus kualitas bahasa Inggris dari lulusan kampus kita ini. Ya, TOEFL Preparation Course ini akan dilakukan sebanyak 16 sesi, di mana kita padatkan ya, misalkan 2 sesi itu dijadikan 1 pertemuan, jadi berarti akan ada total 8 pertemuan yang kita lakukan sampai akhirnya nanti akan dituntaskan berupa tes TOEFL yang menghasilkan sebuah sertifikat dengan skor minimal 400 sebagai syarat untuk mendaftar sidang skripsi di semester 7 ya. Itu syarat minimal untuk mendaftar sidang skripsi. Tapi ketika harapannya nanti ya rekomendasinya ya supaya masing-masing peserta atau mahasiswa nanti memiliki skor di atas itu gitu. Kalau bisa minimal 450 karena misalkan tahun ini pendaftaran CPNS itu sudah mulai menggunakan TOEFL juga dan skor yang diminta adalah minimal 450. Jadi mari kita berusaha bersama-sama supaya mencapai skor yang memang kita harapkan. Nah, dari 8 kali pertemuan, yang masing-masing pertemuan itu ada 2 sesi selama 3 jam ya, satu sesinya itu 1,5 jam, itu nanti akan membahas untuk masing-masing materi yang berupa sections dalam TOEFL test. Hari ini pertemuan pertama yaitu sesi 1 dan 2 kita akan membahas tentang TOEFL overview, yaitu perkenalan lah gitu intinya dengan TOEFL. TOEFL itu apa? Bagian-bagian TOEFL itu apa? Kemudian strategi umumnya seperti apa dan lain sebagainya. Besok ketika sudah pertemuan kedua yaitu sesi ketiga dan 4, kita akan membahas tentang listening. Jadi section pertama dalam TOEFL adalah listening. Nanti bagian listening itu apa saja, prosedurnya itu seperti apa saja, tips atau skills yang harus dikuasai supaya berhasil mengerjakan listening section itu apa saja. Kemudian pertemuan berikutnya untuk membahas section kedua yang bagian structure. Kenapa yang section kedua ini saya bagi menjadi
tidak satu pertemuan gitu ya, karena skills dalam part 2 ini memang banyak sekali. Kalau dalam buku saya sudah saya tuliskan itu sekitar 60 skills yang harus dikuasai dalam mengerjakan soal terkait dengan structure dan written expression. Section berikutnya 3, yaitu terkait dengan reading, kita akan bahas di pertemuan kelima. Kemudian writing atau test of written English itu akan kita bahas di pertemuan ke-6. Pertemuan ke-7 kita akan latihan soal-soal TOEFL dari listening, structure, written expression, reading, sama writing. Kita akan latihan di pertemuan ke-7, kemudian nanti diakhiri dengan pertemuan ke-8 berupa TOEFL test yang diawali dengan simulasi terlebih dahulu supaya nanti semua mahasiswa sudah tidak asing dengan format tes TOEFL yang berbentuk paper based ini. Nah, sebetulnya harusnya di pertemuan pertama itu kita lakukan pretest. Tapi mohon maaf karena lembaga kita belum memiliki yang versi online dan di situasi seperti ini kita tidak bisa melakukannya dengan versi tatap muka menggunakan paper based. Makanya pretestnya ditiadakan. Jadi langsung nanti saya aplikasikan di masing-masing pertemuan untuk latihan-latihan soalnya. Kemudian sebelum tes akhir nanti akan ada simulasi terlebih dahulu. Itu ya untuk pengantarnya. Ya, itu untuk schedule atau agenda dalam course yang akan kita laksanakan di bulan ini dan sampai bulan depan. Jadi sebanyak 16 sesi pertemuan. Ya, kenapa ini menjadi penting? Jadi sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa TOEFL Preparation Course ini merupakan bentuk fasilitas dari kampus untuk semua mahasiswa di mana dengan biaya yang sangat terjangkau dengan mendapatkan 16 sesi pertemuan sebelum nanti akhirnya tes, kita wajib bersyukur gitu bahwa kampus kita memfasilitasi mahasiswa untuk mendapatkan kegiatan seperti ini. Nah, ini ada cuplikan ya, saya kutip dari salah satu web penerimaan CPNS tahun ini bahwa di tahun ini salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon pendaftar CPNS adalah menguasai bahasa Inggris yang dibuktikan dengan hasil TOEFL, TOEFL Preparation, TOEFL Prediction dalam 2 tahun terakhir. Kenapa dalam 2 tahun terakhir? Memang sertifikat kemampuan bahasa Inggris ini kan berlaku selama 2 tahun. Gitu ya. Dengan nilai minimal 450 setara dengan computer based TOEFL minimal 133, kemudian internet based TOEFL minimal 45 atau TOEIC minimal 405, IELTS minimal 55. Nah, apa sih semua ini TOEFL, TOEIC, IELTS? Ya nanti kita kenalan sekilas lah dengan mereka. Nah, yang penting di sini adalah bahwa dengan mengikuti TOEFL Preparation Course, berarti kita sudah memiliki minimal ini, TOEFL Preparation. Jadi nanti sertifikat dari kegiatan ini sebetulnya bisa digunakan untuk mendaftar salah satunya CPNS lah. Ketika nanti teman-teman memang orientasinya lulus pengen mencoba mendaftar CPNS, sertifikat dari kegiatan ini bisa digunakan untuk menjadi syarat dalam pendaftaran tersebut. Tapi memang masa berlakunya kan harus 2 tahun, dalam waktu 2 tahun. Nah, kenapa di kampus kita diberlakukan pendaftarannya kok dimulai semester 4? Loh, nanti semester 4 ketika lulus berarti sudah nggak berlaku. Nah, harapannya semester 4 dibuka adalah ketika semester 4 tidak lulus course-nya, berarti boleh mengulang tahun depan, yaitu di semester 6. Nah, kalau semester 8 kan sudah tidak bisa untuk ikut course ini. Makanya dibuka 2 kali kesempatan, yang mau ikut di semester 4 silahkan, yang mau ikut semester 6 silahkan. Tapi ketika dia ikut yang semester 6, berarti sekali course harus langsung lulus begitu dengan skor yang memang sesuai target. Itu ya. Ini hanya salah satu inilah maksudnya kenapa saya cantumkan ini supaya teman-teman semangat bahwa ini course ini bukan hanya salah satu syarat yang dipakai secara internal, tapi ternyata nanti bisa dipakai secara eksternal.
sebelum kita lebih jauh membahas tentang TOEFL, kita mungkin harus tahu gitu bahwa TOEFL itu adalah hanya salah satu bentuk tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris para penutur non English gitu. Jadi yang misalnya warga negara Jepang, Indonesia, Cina, dan lain sebagainya yang memang bukan penutur asli bahasa Inggris, itu ketika mau ke luar negeri, mau kuliah di Amerika, mau bekerja di Amerika misalkan, atau di Inggris, itu kita harus dites dulu kemampuan bahasa Inggrisnya. Nah, salah beberapa bentuk tes atau beberapa bentuk tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang adalah dengan TOEFL, TOEIC, IELTS, CAE, CPE, dan masih ada beberapa lagi sebetulnya. Tapi saya contohkan saja nanti jika teman-teman memang perlu informasi lebih lanjut bentuk tesnya apa saja, mungkin bisa googling atau nanti diskusi di grup saja ya. Ini contoh, 5 contoh bentuk tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Ada TOEFL, Test of English as Foreign Language, TOEIC, Test of English for International Communication, IELTS, International English Language Testing System, CAE, Certificate in Advanced English, kemudian CPE, Certificate of Proficiency in English. Nah, tes-tes ini beda penyelenggaranya. Kalau nomor 1 dan nomor 2, organized by ETS, yaitu Educational Testing Service, berasal dari Amerika. Kemudian 3, 4, 5 itu organized by British Council and Cambridge, jadi ini berasal dari Inggris. Bedanya yaitu yang ini ke bawah itu adalah dites oleh penyelenggara dari Inggris, kalau yang 1, 2 itu penyelenggara dari Amerika. Terus bedanya apa antara TOEFL, TOEIC, IELTS, dan lain sebagainya? TOEFL ini untuk mengukur, jadi konten dari TOEFL itu lebih ke akademis gitu. Jadi orang mau lanjut kuliah ya lebih tepat menggunakan TOEFL atau IELTS, tergantung. Kalau TOEFL itu diterima oleh negara-negara di Amerika, tapi kalau IELTS itu biasanya diterima oleh negara-negara yang Inggris. Tapi sekarang itu IELTS sedang menaiki tingkat popularitas gitu ya. Jadi TOEFL mulai sekarang hampir tenggelam sebetulnya. Tapi kalau mau ke Amerika ya memang wajibnya menggunakan TOEFL. Nah, kalau yang TOEIC ini tes kemampuan bahasa Inggris untuk non-native speakers, tapi lebih banyak digunakan untuk dunia dunia kerja. Jadi misalnya mau melamar pekerjaan di Amerika, biasanya orang malah lebih tepat menggunakan tes TOEIC. Itu sekilas tentang beberapa jenis tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang. Tapi yang memang kita akan fokus di course ini kan memang satu, itu tentang TOEFL. Nah, TOEFL itu secara umum adalah a standardized test to measure the English language ability of non-native speakers, yaitu tadi tes yang terstandar gitu ya untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris para penutur non atau penutur asing gitu. Contohnya kayak Jepang, Indonesia, Thailand, Cina, dan lain sebagainya. Kemudian TOEFL scores TOEFL ini dipetakan oleh CEFR. Jadi yang melegalkan begitu ya, melegalkan TOEFL atau standar TOEFL score itu adalah Common European Framework of Reference for Language. Jadi bukanlah misalnya ada lembaga kursus di Indonesia namanya apa A gitu. Jadi bukan berdasarkan lembaga tersebut, tapi memang ada satu forum yang melegalkan atau menentukan scores dari TOEFL itu. Nah, setiap orang yang mengambil tes TOEFL pasti akan mendapatkan sertifikat. Nah, ini sertifikat. Kemudian sertifikatnya itu berlaku selama 2 tahun setelah tes itu dilakukan. Misalnya saya mengambil tes TOEFL tanggal 1 Juli 2019. Berarti sertifikatnya akan berlaku sampai tanggal 1 Juli
2021. Itu secara umum atau secara garis besar apa itu TOEFL. Nah, jenis-jenis TOEFL. Kalau tadi jenis tes untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, sekarang kita spesifik ke jenis TOEFL. Jenis TOEFL saya di sini kategorikan menjadi dua, berdasarkan siapa penyelenggaranya dan berdasarkan media yang digunakan untuk melakukan tes TOEFL. Berdasarkan penyelenggaranya, TOEFL itu dibedakan menjadi tiga, yaitu International TOEFL, ITP, dengan TOEFL Prediction. Kalau International TOEFL diselenggarakan oleh ITS, Educational Testing Service. Ini semua soal dan lain sebagainya itu langsung dari Amerika sana. Walaupun kita tesnya di Indonesia menggunakan internet based, jaringan koneksi internet, tapi semuanya bersumber dari Amerika sana. Kalau kita mau tes TOEFL International ini biayanya sekitar 205 US dollar, atau kalau dirupiahkan ya 3 juta ya, 3 juta kurang 25.000. Itu hanya untuk tes sekali saja. Mau lulus mau tidak ya bayarnya segitu. Gitu. Yang kedua adalah ITP. ITP itu Institutional Testing Program. Biaya tesnya paling murah 500.000 sampai 750, tergantung penyelenggaranya. Kadang ada suka promo gitu menjadi 500. Atau yang nggak promo misalnya bisa 600 atau berapa. Gitu. Nah, ITP ini penyelenggaranya juga ITS. Tapi ITS ini ada representatifnya di masing-masing negara. Misalnya di Indonesia itu banyak representatifnya atau perwakilannya. Nah, kita bisa melakukan tes ITP ini misalnya untuk daftar kuliah di Amerika. Bisa. Gitu ya. Jadi ini bisa dibilang semi internasional gitu ya. Tapi ini bisa diterima di luar negeri. Bedanya hanya tadi, ini betul-betul langsung dari Amerika, kalau yang ini ada perwakilannya. Kemudian yang berikutnya adalah TOEFL Prediction. Biaya tesnya saja sekitar 150 sampai 250.000. Nah, yang kita akan masuk sebetulnya masuk ke kategori yang nomor 3 ini. Jadi TOEFL Preparation itu masuk ke TOEFL Prediction. Biasanya orang yang sebelum mengambil ITP itu biasanya latihan dulu dengan menggunakan TOEFL Prediction dengan tes kali tes 150. Oh, skornya masih rendah. Besok ngambil tes lagi, besok ngambil tes lagi untuk latihan begitu. Sebelum nanti ngambil ITP. Terus TOEFL types berdasarkan media yang digunakan untuk mengerjakannya. Yang pertama adalah IBT, Internet Based Test, kemudian CPT, Computer Based Test. Yang ketiga adalah PBT, Paper Based Test. IBT itu yang tadi saya sampaikan. Jadi tes semuanya sumbernya dari Amerika sana. Kemudian tesnya menggunakan koneksi internet dengan perangkat-perangkat yang memang spesifik sekali ditentukan dan rigid sekali. Jadi software-nya, hardware-nya, misalkan koneksi internet itu jaringannya harus kemampuan uploading dan downloadingnya harus minimal 5 Mbps gitu dan lain sebagainya. Kemudian CBT itu mengerjakan tes menggunakan komputer tapi tidak terhubung koneksi internet. Jadi kita menjawabnya tinggal klik-klik-klik gitu. Tapi kalau yang PBT itu kita punya satu bundle soal isinya sekitar 15 halaman. Kemudian nanti diberikan lembar jawab komputer. Kita tinggal mengisi lembar jawabnya berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal TOEFL. Itu jenis TOEFL. Untuk sections, TOEFL sections itu sebetulnya keseluruhan ya ada 5. Ada listening, structure, and written expression, reading, writing, test atau test of written English. Kemudian yang section kelima adalah speaking. Nah, 1-5 ini biasanya berlaku ketika dia IBT atau International TOEFL. Semuanya ke cover gitu. Nah, khusus untuk speaking ya nanti kita interview gitu dengan test taker yang dari Amerika sana langsung untuk mengukur kemampuan berbicara kita dalam bahasa Inggris. Kemudian yang paper based, kita akan fokus di paper based ya. Sectionnya itu ada 4, jadi tanpa speaking. Writing pun sebetulnya diselenggarakan berdasarkan
siapa gitu lembaganya. Kadang ada lembaga yang ya udah hanya sampai reading, tapi writing-nya tidak perlu. Gitu. Tapi yang jelas listening, structure, and written expression sama reading itu pasti ada di TOEFL paper based test. Jumlah soalnya untuk listening total ada 50 pilihan ganda, structure and written expression ada 40, kemudian reading ada 50, totalnya 140 soal pilihan ganda, sama writing-nya satu pertanyaan, tapi jawabannya berupa teks minimal terdiri dari 3 paragraf. Secara waktu, listening 35 menit, structure 25 menit, reading 55 menit, writing 30 menit. Totalnya 2 jam kurang 5 menit, tambah 30 menit untuk writing. Ya, yang berikutnya ini lebih rinci terkait dengan section. Saya jelaskan, listening itu ada 3 bagian. Yang pertama part A, part B, part C. Part A itu ada 30 percakapan singkat diikuti oleh 30 pertanyaan. Jadi satu percakapan singkat langsung diikuti oleh 1 pertanyaan. Yang part B ada 2 long conversations, 2 percakapan panjang, masing-masing percakapan itu langsung diikuti oleh 4 sampai 5 pertanyaan. Part C ada 3 lectures. Lectures itu ceramah itu dalam perkuliahan, diikuti oleh 11 sampai 13 pertanyaan. Jadi satu lecture itu bisa diikuti 4 sampai 5 pertanyaan. Nah, ini yang biasanya agak susah ya yang di part B dengan part C, karena kita mendengarkan dulu percakapannya baru nanti ketemu soal. Kalau yang part A kan satu percakapan langsung ketemu satu soal. Itu. Untuk totalnya 50, waktunya 35. Terus yang structure, yang section 2 itu ada 2 bagian, yaitu structure dan written expression. Kalau yang structure itu ada 15 pertanyaan berupa kalimat yang ada bolongnya gitu. Jadi kita suruh ngisi bolongnya dengan memilih A, B, C sampai D. Kemudian yang written expression itu ada 25 soal, yaitu nomor 16 sampai 40, di mana soalnya itu berupa kalimat yang ada 4 kata di garis bawahi. Nah, kita suruh milih salah satu kata yang di garis bawahi itu yang tidak tepat penggunaannya dalam kalimat tersebut. Untuk jadi total pertanyaannya ada 40, waktunya 25 menit. Untuk section 3 reading, pertanyaannya itu terkait dengan main idea, pikiran pokok, kemudian directly and indirectly answer details. Jadi pertanyaan yang jawabannya memang sudah ada di bacaan tersebut, atau kita suruh menyimpulkan dulu jawabannya. Yang berikutnya adalah pertanyaan terkait dengan vocabulary. Misalkan sinonim dari kata ini dalam paragraf 1 adalah atau kata ini dalam paragraf 1 bermakna begitu. Nah, yang terakhir adalah overall review ideas. Teks di atas secara garis besar membahas tentang apa? Nah, itu salah satu contoh pertanyaannya. Total soal dalam reading ada 50, waktunya 55 menit. Nah, writing-nya kita disuruh meminta atau membuat satu essay atau satu teks isinya beberapa paragraf untuk menjawab satu pertanyaan terkait dengan topik tertentu. Jadi pertanyaannya misalnya nanti ada contohnya ya. Satu essay question, satu pertanyaan, menjawabnya kita suruh berparagraf-paragraf. Waktunya 30 menit. Yang berikutnya adalah TOEFL sections and scores. Nah, kalau tadi saya sampaikan di awal bahwa untuk lolos atau dinyatakan lulus mengikuti course ini adalah skornya minimal 400. Nah, gimana sih caranya mendapatkan skor 400 itu dalam tes TOEFL?
minimal masing-masing section harus betul sekian pertanyaan. Listening harus betul minimal 16, structure minimal 16 betulnya, reading harus betul minimal 19, totalnya minimal berarti 51 soal yang betul. Dari total 140 pertanyaan. Ini tidak mutlak bahwa listeningnya harus 16, ini enggak. Ini hanya saya kira-kira saja. Gitu. Kalau misalkan mau ya kurang lebih, yang penting kurang lebih dari 140 soal adalah betul 51. Bisa listeningnya mungkin yang betul 20, nanti readingnya betulnya hanya 17 atau berapa. Ini ya, jadi mungkin ini yang saya highlight hijau ini bisa jadi acuan teman-teman nanti untuk bisa lulus dalam course ini. Kemudian ini kalau mau dapat nilai skor terendah yaitu 310. Ini raw score itu maksudnya jumlah jawaban betul. Kemudian converted score maksudnya betul itu nanti dikonversi menjadi skor TOEFL. Ini kalau mau dapatnya 310 minimal harus betul segini. Totalnya 28. Kemudian kalau mau dapat skor tertinggi, mungkin di awal, di slide awal tadi saya salah ketik ya, skor tertinggi itu 699, ini saya ralat ya. Yang betul adalah skor TOEFL paper based tertinggi adalah 677. Dengan rincian harus betul semua ini, 50 untuk listening, 40 untuk structure, kemudian reading harus betul 50, totalnya berarti harus 140, supaya dapat skor 677. Nah, catatannya adalah minimum score for passing this course is 400. Minimal atau skor minimal untuk bisa lulus course ini adalah 400. Tapi recommended score-nya saya sarankan jangan hanya mengejar 400, tapi kejarlah minimal 450 supaya nanti sertifikatnya bisa dipakai untuk eksternal juga. Gitu ya, contohnya tadi CPNS. Nah, bagaimana sih cara men-score atau kok bisa itu betul 16 jadi 40? Ini ada acuannya. Acuannya ya memang dari CEFR tadi. Begini. Nanti ini saya juga kirimkan di grupnya. Bentar ya, sambil Oke, stop. Ya, ini adalah TOEFL scoring system. Nanti yang teman-teman juga bisa mencoba menghitung sendiri gitu. Jadi ini soalnya totalnya 50 untuk listening, kalau untuk structure kan hanya 40 ya. Kemudian readingnya juga 50. Nah, kalau misalkan teman-teman kok betul listeningnya di angka 30, berarti nanti konversinya menjadi 51. Kemudian untuk structure juga misalkan betulnya 30, berarti dikonversi menjadi 54. Reading juga sama, betulnya 30, berarti dikonversi menjadi 48. Nah, semua angka konversi ini kemudian digabungkan. Digabungkan menjadi 1, tambah, totalnya misalkan tadi betulnya sekian, number correct, misalkan ini raw score-nya kan 30, 28, 43, setelah dikonversi menjadi 51, 52, 58, di total semua, digabung menjadi 1, hasilnya 161. Terus dibagi menjadi 3, dibagi 3, hasilnya sekian, terus dikalikan 10. Jadinya skor dari TOEFL kita adalah 537. Itu ya. Itu cara scoringnya. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya. Oke, itu tadi sudah terkait dengan skor. Sekarang ya, general strategies of TOEFL. Strategi secara umum sebelum kita nanti masuk ke masing-masing section yang kita akan bahas di pertemuan berikutnya.
Strategi secara umum mengerjakan TOEFL adalah seperti ini. Be familiar with the directions on each section and each part of the section. Be familiar. Jadi pahami petunjuk yang ada dalam soal TOEFL. Dalam soal TOEFL petunjuknya itu semuanya sama. Jadi kalau kita sudah pernah melakukan 1 kali tes TOEFL, kita sudah akan paham petunjuknya seperti ini. Nah, petunjuk itu kalau memang kita sudah familiar, tidak perlu lagi dibaca. Eman-eman gitu. Jadi tidak perlu buang-buang waktu untuk membaca petunjuk. Kalau misalnya memungkinkan, langsung saja membuka halaman yang isinya pertanyaan. Sekian menit, sekian detik dalam waktu pengerjaan TOEFL test itu sangat berharga. Nah, mungkin saya tunjukkan dulu ya untuk section dalam TOEFL itu akan seperti apa. Ya, ini petunjuk-petunjuk dalam TOEFL. Yang pertama listening. Dalam listening ini petunjuknya ini akan diperdengarkan melalui audio. Jadi kita mendengarkan gitu panjang lebar. Yang part A contohnya directions in part A you will. Nah, itu akan diperdengarkan. Jadi kalau misalkan kok di sampingnya sudah ada halaman soal, mendingan kita melirik ke halaman soal daripada mendengarkan ini. Lumayan ini. Sekian menit bisa untuk membaca jawaban-jawaban dari soal-soal yang akan muncul nanti. Gitu. Jadi kita sudah minimal sudah tahu, oh jawaban-jawabannya A, B, C, D ini begini. Berarti ada kemungkinan pertanyaannya nanti begini. Gitu ya. Jadi ini akan diperdengarkan melalui audio. Nah, yang part B, petunjuknya singkat. Tapi singkat ini lumayan juga, berapa detik kita bisa melirik soal-soal yang ada di bawahnya sini. Ini soalnya saya tutupin ini ya. Jadi kita bisa melirik jawaban nomor 1, misalnya A, B, C, D. Oh, bunyinya ini, berarti mungkin nanti pertanyaannya akan terkait A. Gitu. Jadi ini sekitar 7-9 pertanyaan ada di bawah sini. Lumayan bisa melirik gitu daripada mendengarkan ini. Tapi pastikan memang kita sudah familiar dengan petunjuknya supaya tidak terlewatkan. Nanti ketika announcer-nya sudah selesai di kata textbook, ternyata kita terlewatkan pertanyaannya. Kemudian ini yang part C. Nah, part C ini 3 menit loh untuk mendengarkan petunjuknya ini. Nah, 3 menit kalau di sampingnya kok sudah ada muncul nomor sekian begitu, misalnya nomor 31 sampai 35 atau berapa itu. Mendingan kita membaca jawaban-jawaban yang ada di sampingnya saja daripada harus mengikuti membaca ini sambil mendengarkan. Ini 3 menit loh. Kurang lebih 3 menit dan itu lama sekali. Daripada buang-buang waktu untuk mendengarkan ini sambil membaca, mendingan waktunya dimanfaatkan untuk membaca soal-soal atau jawaban-jawaban dari soal-soal yang akan muncul di halaman berikutnya. Kalau memang soal-soalnya memang ada di halaman berikutnya, karena pada saat listening kita tidak boleh membuka halaman sebelum kita diperintahkan untuk membuka halaman itu. Beda dengan yang structure dan reading. Ketika structure, ya udah ini petunjuknya nggak usah dibaca, tapi langsung saja dilewatkan. Langsung saja kita membuka soalnya, kan lumayan. Daripada membaca ini, menghabiskan waktu 1 menit, 2 menit, mendingan langsung mengerjakan soal. Ini yang structure bentuknya seperti ini. The president blank the election by a landslide. Nah, kita disuruh memilih salah satu dari pilihan A, B, C, D untuk diterapkan di sini. Yang paling tepat itu yang mana? Begitu soalnya. Kemudian yang structure and written expression, petunjuknya ini sampai di sini. Bentuk soalnya nanti akan begini. Jadi ada 4 kata yang digarisbawahi dan kita suruh memilih kata mana yang salah. Misalnya nih, the 4 string on the violin are tuned in fifths misalkan. Yang salah yang mana? Kalau kita lihat sini gampang sekali, nggak usah tahu artinya, kita sudah paham bahwa
The for itu diikuti string. Kalau for itu kan harusnya jamak. Jamak itu ada S-nya. Jadi harusnya the four strings. Nah, begitu. Jadi nanti kita suruh memilih satu yang salah. Gitu ya. Itu petunjuk dalam written and expressions. Kemudian yang reading, petunjuknya begini. Ada petunjuknya, ada contoh soalnya juga. Terus kita suruh menjawab. Akan seperti itu dalam reading. Kemudian yang writing, soalnya biasanya akan seperti ini. Waktunya 30 menit. Do you agree or disagree with the following statement? Ini soalnya saya tutup ya. Jadi misalkan do you agree or disagree with the following statement? Misalkan di bawahnya ini career woman is better than misalkan. Nah, kita setuju atau tidak? Nanti jawabannya tidak sebatas yes, I agree. Tidak, karena jawabannya nanti akan berupa teks minimal 3 paragraf untuk menceritakan atau mengekspresikan jawaban bahwa kita setuju atau tidak. Ini petunjuk TOEFL. Dan yang berikutnya, strategi umum yang berikutnya adalah know where the easier and the more difficult questions generally found. Dalam TOEFL selalu ada soal yang paling mudah, sedang, paling sulit. Soal-soal awal itu biasanya paling mudah, yang terakhir itu paling sulit. Misalnya di structure. Structure itu kan 1 sampai 15. Kemungkinan besar nomor 1 sampai 5 adalah yang paling mudah. Kemudian 11 sampai 15 adalah yang paling sulit. Itu contoh saja ya. Kemudian use time as effective as possible. Karena dalam TOEFL itu kan waktunya terbatas. Total waktu pengerjaan yang TOEFL-nya saja yang pilihan ganda itu hanya 2 jam kurang 5 menit. Jadi betul-betul rigid, pemanfaatan waktunya harus sebaik mungkin. Kemudian never leave any answers blank. Tidak ada penalti dalam jawaban salah. Misalnya jawaban salah apakah mengurangi skor jawaban betul? Tidak. Jadi sebisa mungkin jangan pernah meninggalkan soal tidak terjawab. Sekalipun kita nggak tahu nomor 14 misalnya jawabannya apa, ya untuk nomor 14 hitung kancing lah, nggak apa-apa. A, B, C, D, E. Oh ternyata, atau feeling saya kok C, ya sudah C. Begitu ya, kalau memang sudah mentok sekali tidak tahu jawabannya. Jangan pernah dikosongkan. Yang terakhir adalah be familiar with the pacing of the test. Contohnya tadi dalam listening, satu soal listening itu maksimal 12 detik. Jadi sebisa mungkin jangan sampai lebih dari 11 detik. Kita belum menjawab soal, nanti kita akan terlewatkan. Akhirnya akan muncul pertanyaan soal berikutnya. Itu secara umum. Nah, secara umumnya saya lebih jelaskan lebih detail lagi. Yang pertama untuk bagian listening, the recording is only played once. Dalam listening itu diputar hanya sekali, baik ceramahnya, baik dialognya, baik pertanyaannya, tidak akan pernah diulang. Jadi hanya sekali diputar. Kemudian, the recording materials is not written in the textbook. Jadi yang dalam listening itu yang tertulis dalam soal itu hanya pilihan jawabannya. Soal maupun percakapannya tidak ada tidak tertulis gitu. Yang di lembar soal itu hanya pilihan jawaban nomor 1 A, B, C, D dan seterusnya. Kemudian each listening question will be given maximum 12 seconds to choose the answer. Jadi satu soal maksimal 12 detik. Ya, jadi 12 detik itu maksimal. Kemudian we cannot review the answers in this section. Kita tidak bisa mengulang tuh mengecek jawaban soal-soal sebelumnya. Karena audionya akan berjalan terus sampai di nomor terakhir. Kemudian different from those of the other sections. Beda dengan section yang lainnya. Kalau kita ternyata nomor 9, nomor structure misalnya, nomor 9 kok kita belum selesai, kita lewati dulu bisa. Nanti setelah selesai di nomor terakhir, kita review kembali ke nomor-nomor awal. Itu bisa. Nah, untuk yang section structure and written expression, to answer the questions, you do not need to know the meaning of all words.
untuk bisa menjawab soal dalam structure, karena structure and written expression ini kan semuanya terkait dengan grammar. Jadi kita tidak perlu tahu, ya sebetulnya semua di section itu untuk TOEFL itu kita nggak perlu tahu arti semua kata. Contohnya dalam structure, kita hanya butuh tahu the rules of the grammar use. Jadi kita tahu pola-pola aturan-aturan dalam penggunaan tata bahasa atau grammar dalam bahasa Inggris. Nah, ini yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah reading section. Dalam reading, you do not need to spend much time to read the passage. Kita juga tidak perlu membuang-buang banyak waktu hanya untuk membaca teksnya. Itu nanti habis kalau waktunya untuk membaca teks. If it is possible, jika memungkinkan, just skim and scan the passage. Kita cukup scanning the passage. Maksudnya apa? Minimal kita baca kalimat pertama dan kalimat terakhir masing-masing paragraf. Itu dulu untuk membaca teksnya. Kemudian kita langsung look ahead the questions that follow. Jadi membaca teksnya itu cukup kalimat pertama dan terakhir masing-masing paragraf, langsung kita lari ke soal-soalnya. Focus firstly on the easiest questions. Kemudian read the part of the passage containing the answer carefully. Jadi setelah melihat pertanyaan, kita akan tahu maunya itu apa gitu. Pertanyaan itu tuh wajib dijawab dengan apa. Jadi kita akan tahu letak jawabannya di maksudnya kita baru akan mencari jawabannya di teks gitu. Nah, kalau yang ini focus firstly on the easiest questions, yaitu tadi fokus di pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita paling mudah. Bagi saya, ketika mengerjakan reading, itu selalu saya habiskan dulu pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan vocabulary. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan apa makna kata ini, apa sinonim dari kata ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait dengan seperti itu saya cari dulu semuanya dari nomor 1 sampai 50, saya kerjakan semua sampai selesai, baru saya mengerjakan soal-soal dalam bentuk yang lain. Gitu. Kemudian read the part of the passage containing the answer carefully. Kalau kita sudah baca pertanyaannya, kita langsung fokus kata kunci dari pertanyaan itu apa, langsung cari di teks. Ada di paragraf berapa, ada di baris berapa, baru kita fokus di kalimat di antara kata-kata kunci itu. Misalnya kata kunci itu ada di kalimat ketiga, berarti kita baca kalimat kedua, ketiga, keempat. Itu sih salah satu tips dalam mengerjakan reading. Kemudian yang terakhir adalah mengerjakan writing section. Ada satu pertanyaan, kita suruh membuat teks untuk menjawab pertanyaan tersebut. Minimal kita harus membuat introductory paragraph, supporting paragraphs, sama concluding paragraphs. Jadi kalau untuk menjawab satu pertanyaan ini minimal harus ada 3 paragraf. Gitu ya. Nah, kalau supporting paragraphs kan sepertinya nggak mungkin juga hanya satu ya. Hanya satu. Jadi bisa saja 2, 3, 4, 5. Nah, kalau supporting paragrafnya hanya satu, berarti kan teks itu minimal ada 3 paragraf, yaitu 1, 2, 3. Kalau supporting paragrafnya ada 3, berarti teks kita akan minimal berisi introductory paragraphs, supporting paragraph 1, 2, dan 3, kemudian concluding paragraph. Berarti teks kita akan berisi 5 paragraf minimal. Kemudian the writing score is given from 1 to 6. Writing score itu dari angka 1 sampai 6. Which 1 is the lowest and 6 is the highest. Jadi angka 1 itu nilai terendah dari writing, 6 itu tertinggi. Kemudian it is separated from the overall TOEFL score. Angka, misalkan skor kita 5. Nah, 5 ini tidak akan digabungkan dengan sections yang berikutnya, tapi dia akan terpisah. Misalkan yang listening, structure, reading itu TOEFL score totalnya 500, kemudian nilai writingnya 5, jadi menjadi TOEFL score-nya 500, writing 5, tidak akan digabung. Sepertinya itu untuk penjelasan terkait dengan TOEFL secara umum untuk materi hari ini. Monggo bisa
pahami dulu, nanti kita lanjutkan diskusi di grup. Silahkan mengajukan pertanyaan, memberikan respons, atau bahkan berbagi pengalaman. Mungkin ada yang pernah melakukan tes TOEFL sebelumnya. Nah, untuk lebih rinci bagian-bagian atau section dalam TOEFL kita akan bahas pertemuan berikutnya. Mungkin itu sih. Terima kasih banyak untuk hari ini. Thank you for attending the course. And let's say Alhamdulillah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.